Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nurlina Nabila. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya tentang pernikahan dalam bab pendidikan agama Islam. Nah, pernikahan yang diimpi-impikan oleh orang-orang, diidam-idamkan adalah tentu pernikahan yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Nah, untuk itu tentu kita harus mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya itu luar biasa baik karena beliau adalah kekasih Allah dan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pernyataan istrinya Aisyah yang menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah itu seperti Al-Qur'an ya, teman-teman. Dia bahkan ada yang menyebutkan bahwa beliau itu seperti Al-Qur'an berjalan. Tapi Rasulullah juga manusia biasa seperti kita. Rasulullah juga butuh tidur, Rasulullah juga butuh makan. Beliau juga tertarik kepada lawan jenisnya. Maka dari itu Rasulullah tidak suka pada orang-orang yang berkata tidak ingin menikah karena takut mengganggu ibadahnya. Sejatinya tidak seperti itu ya, teman-teman. Karena menikah itu adalah bagian dari ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tidak suka pada orang-orang yang tidak mengikuti ajarannya. Lalu apa sih tips and trick nih? Tips-tips menikah dengan baik, menikah dengan sakinah, mawaddah, warohmah, seperti halnya Rasulullah. Beliau menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau berkata bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang baik kepada keluarganya. Tentu saja Rasulullah sangat baik gitu jika memperlakukan istri dan anak-anaknya. Itu adalah hal yang harus kita contoh, teman-teman. Lalu dalam rahasia berkeluarganya, yang pertama itu adalah sangat selektif dalam memilih pasangan. Selektif ini bisa dilihat dari yang pertama, segi fisik. Tentu saja ini yang pertama kali terlihat oleh mata kita ya, teman-teman. Baik itu wanita ataupun lelaki. Tentu yang pertama terlihat itu fisik dan penampilannya, apakah itu menarik ataupun kurang menarik. Lalu yang kedua dari nasabnya atau keturunannya. Ini kan tentu berpengaruh gitu kepada keturunan yang dihasilkan, karena jika seorang itu punya nasab yang baik, misal orang tuanya cerdas ataupun kakek neneknya cerdas, tentu ini berpotensi gitu bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan yang dihasilkannya pun akan menjadi cerdas. Lalu yang ketiga itu dari hartanya. Ini bukan berarti harus kaya raya kemudian konglomerat gitu. Tidak ya, teman-teman. Karena harta ini bisa dilihat dari potensi seseorang gitu. Bisa dilihat dari apakah orang ini cerdas, apakah orang ini ulet bekerja, apakah orang ini mempunyai skill. Karena itu kan potensi-potensi yang bisa membuatnya mendapat pekerjaan yang baik, kemudian bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan finansial di saat berumah tangga. Lalu yang keempat adalah agama. Kenapa agama ini diletakkan terakhir sendiri oleh Rasulullah? Dikarenakan agama ini poin utamanya, teman-teman. Agama ini yang paling tidak mudah berubah, tidak mudah hangus, yang paling abadi. Yang agama ini adalah pondasinya gitu, yang paling utama sekali. Coba ya dilihat dari segi fisik. Fisik kan tentu saja berkurang gitu. Semakin menua akan semakin berkurang. Lalu dari segi nasab. Apalah arti seorang yang punya nasab baik? Misal dia keturunan tokoh A, B, C, tapi dia tidak mempunyai akhlak yang baik, kan jadi tidak bermanfaat gitu, tidak berguna. Lalu yang ketiga tadi harta. Nah, harta ini kan mudah sekali habis ya, teman-teman. Bisa saja orang itu kebangkrutan ataupun ditipu. Itu kan bisa tidak ada hartanya. Apakah jika hartanya sedang bangkrut langsung cerai? Kan tidak gitu. Kalau dilandasi dengan agama yang baik, karena agama itu bisa membuat segalanya menjadi damai gitu. Apapun masalah yang terjadi dalam rumah tangga, jika didasari dengan agama yang baik, tentu bisa akan terselesaikan dengan tetap
harmonis. Lalu selanjutnya dalam hadis di kitab karya Sayyid Muhammad dijelaskan bahwa ada 3 hal tanda-tanda kebahagiaan anak turun Adam. Yang pertama adalah wanita solehah. Wanita solehah itu yang bagaimana sih? Nah, wanita solehah itu adalah wanita yang ketika dipandang oleh suaminya itu merasa damai, merasa tentram, dan juga seorang wanita yang bahagia, selalu bahagia ketika melihat suaminya. Dia selalu menjaga kehormatannya, kemudian menjaga nama baik keluarganya, dan menjaga nama baik suaminya. Itu wanita solehah. Lalu yang kedua ada mempunyai rumah yang bagus. Ini bukan berarti rumah tuh harus yang gedung tinggi ataupun rumah mewah gitu, tidak. Rumah bagus ini dalam artian adalah cukup dan nyaman. Nyaman untuk tidur, kemudian nyaman untuk makan, nyaman untuk beribadah, mengaji, sholat, dan sebagainya. Yang penting nyaman ya rumah yang baik itu. Lalu yang ketiga, mempunyai kendaraan yang bagus. Ini juga bukan berarti harus bermerek seperti Lamborghini ataupun Audi atau mobil sedan yang mahal gitu, tidak. Yang penting adalah bisa dibuat untuk kebutuhan transportasi, semisal bisa untuk mengantar istri belanja atau mengantar anak sekolah, itu sudah cukup. Nah, wanita solehah itu terlahir atau muncul dari lelaki atau pria yang soleh pula. Karena sejatinya wanita itu perlu bimbingan dari pria-pria soleh atau suami-suami yang soleh. Karena jika seorang pria mencari wanita yang soleha, tentu tidak akan ketemu gitu. Karena ya itu tadi, wanita soleha itu terlahir dari bimbingan seorang suami yang soleh. Nah, semoga kita bisa mewujudkan atau berhasil dalam berumah tangga nanti seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.